Akhirnya setelah 3 bulan menunggu, Mr. Boom akhirnya merilis episode 78 dengan durasi yang panjang, yaitu 14 menit. Adegan dibuka dengan memperlihatkan kameramen dan para Skibidi Toilet sedang mengambil sampel teknologi pasukan Astro untuk mengupgrade para agen. Berdasarkan kondisi ruangan yang cukup berantakan, sepertinya ini bukanlah laboratorium resmi milik aliansi, melainkan semacam tempat perlindungan darurat. Dan di ruangan lain kita bisa melihat para manusia, Speakerman agen, dan Skibidi Toilet, mereka semua sedang berlindung dari serangan pasukan Astro. Salah satu pengungsi manusia berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Dan ada juga seorang pria yang sedang memasak stik. Tak lama kemudian, layar VOP menunjukkan ada pesan yang mengatakan bahwa lokasi mereka telah dilacak. Setelah mendengar suara alarm, mereka pun bersiap di pintu depan sambil berjaga-jaga. Tak lama setelah itu, pintu pun meledak, memperlihatkan sosok musuh baru yang bernama Hunter Astro Mutant. Dia memiliki badan yang besar dan tinggi, dan ada anggota tubuh humanoid yang menempel di tubuhnya. Mulutnya sangat besar dan dipenuhi gigi-gigi tajam yang mengerikan. Selanjutnya dia ngeluarin 2 tembakan laser yang membuat tempat perlindungan itu hancur. Dan saat VOP membuka matanya, dia melihat Hunter Astro Mutant sedang memakan salah satu pengungsi yang selamat. Kemudian kita beralih ke Astro Duchess yang berlutut di depan VOP, sambil menggigit salah satu korban yang malang. VOP mencoba melawan dengan menembakkan laser ke arahnya, yang sayangnya tidak mempan terhadap Astro Duchess, yang malah tertawa meremehkannya. Hunter Astro Mutant kemudian menyerang VOP sampai hancur. Setelah itu terdengar suara TV yang berkata situasinya sangat buruk bahwa setelah menangkap Titan TV, saat ini para Astro bisa melacak transmisi mereka dan banyak yang berhasil diketahui. Mereka harus memutuskan koneksi agar tetap aman. Tapi cepat atau lambat, pasukan Astro pasti bisa menemukan aliansi. Setelahnya semua layar TV di sana telah dimatikan. Selanjutnya adegan berganti di markas besar kameramen. Kali ini VOP-nya bukan kameramen, melainkan Skibidi Mutant. Dia dipasangi kamera portabel di dadanya, sama seperti yang pernah dipakai TV Daddy. Sementara itu, diberitahukan bahwa ada sekelompok peneliti di Eropa Timur yang statusnya belum diketahui. Tujuan VOP baru ini adalah untuk menyelamatkan mereka, dan tentunya harus memastikan dirinya sendiri tetap selamat dan hidup. Selanjutnya saat mulai berteleportasi di dalam bayang-bayang kegelapan, terlihat pemandangan yang aneh. Ada sebuah kota yang dipenuhi dengan ledakan dan hancur. Lalu semuanya kembali gelap. Kemudian muncul adegan saat VOP sendiri sedang dirubah menjadi Skibidi Mutant, dan di sana juga ada Skibidi Scientist. Mungkin ini adalah masa lalu atau masa depan. Ada teori yang mengatakan bahwa saat berteleportasi akan terlintas bayangan kejadian masa lalu atau masa depan. Kemudian terdengar suara menyebut nama Jeffrey. Dia adalah seorang TV man yang telah menghabiskan terlalu banyak waktu di gerbang teleportasi, dan terjebak di dalam sana. Selanjutnya mereka tiba di Eropa Timur. Para kameramen agen langsung melesat melawan pasukan Astro yang ada di sana. Pada saat itu, keadaan kota terlihat sudah hancur lebur, dipenuhi api di mana-mana. VOP kemudian mengeluarkan 2 pedang laser untuk melawan pasukan Astro Toilet yang melintas di hadapannya. Selain itu, VOP juga memakai 2 tembakan laser biru yang merupakan teknologi para kameramen. Bukan hanya VOP, para kameramen agen dan Lark TV juga melawan pasukan Astro Toilet. Tapi kemudian dia diserang Astro besar dari belakang sampai jatuh. Dan saat Astro itu hendak menghabisi nyawanya, Larry tiba-tiba muncul nolongin dia, ngehantam Astro sambil ngeluarin TV beam. Ini membuat Astro menjadi terhipnotis, yang berakibat dia menghabisi dirinya sendiri. Dan bukan hanya itu, Larry kemudian duduk dan membuat kepala TV-nya ngendaliin Astro, ninggalin badannya di sana. Setelah Larry pergi, nampak tempat itu akan hancur. VOP pun membawa badan Larry keluar dari sana, menaruhnya di atas kontainer, di mana aliansi sudah bersiap berteleportasi kembali. VOP kemudian mendeteksi ada musuh yang mendekat. Dia langsung menghabisi pasukan Astro dengan laser dan pedangnya. Dan tak lama kemudian, lebih banyak pasukan Astro bermunculan. Dan VOP maju tanpa rasa takut, menyatakan dia sudah siap mati jika sudah datang waktunya. Tapi sebenarnya dia tidak sendirian, para Speakerman ada di sana, dan mereka sedang bersembunyi.
Hunter Astro Mutan kemudian datang, VOP nembak laser, dengan sangat cepat menghindar lalu nyerang lagi dengan tembakan laser kuningnya yang juga tidak mempan. Hunter lalu menyerang dari jarak dekat, membuat VOP kewalahan dan lasernya patah. Di sini Hunter Astro Mutan menyuruhnya untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Tapi tiba-tiba terdengar ledakan dari arah samping, dan sebuah bom kecil berwarna merah meledak di tangan Hunter. Di saat inilah para Speakerman Armada akhirnya muncul, yang nampaknya sudah di-upgrade dengan banyak senjata yang menyala merah. Bahkan sekarang mereka punya mini Titan. Speakerman sangat besar dan senjatanya mirip dengan pencabut nyawa. Meskipun tidak mempunyai inti core, tapi dia punya lingkaran energi yang berputar di belakang punggungnya dan menyala merah, mirip dengan lingkaran Astro Duchess. Sepertinya aliansi telah mencuri banyak teknologi pasukan Astro dan menerapkannya jadi senjata baru. Dia adalah semi-Titan Speakerman atau eksekutor. Dia memiliki kemiripan dengan Titan Speakerman. Keduanya sama-sama bertubuh besar dan memiliki banyak kesamaan karakteristik. Namun dia lebih kecil dari Titan Speakerman, hanya berukuran setengah Titan. Dia memiliki penampilan yang kekar dan mengenakan setelan taktis berwarna gelap. Beberapa bagian tubuhnya dilengkapi dengan baju besi logam, termasuk lengan dan bahunya. Selanjutnya para speaker agen segera maju menyerang. Mereka bergerak sangat cepat dengan gelombang suara. Bahkan pasukan Astro dan Hunter yang terkenal cepat sampai bergerak mundur. Dia meluncur kabur namun ditangkap dengan sangat mudah oleh eksekutor. Eksekutor kemudian menangkap dan meremas Hunter Astro Mutan sampai hancur. Pasukan Astro lainnya juga datang dan nyerang dengan laser besarnya. Tapi eksekutor langsung melempar senjatanya yang bisa berputar, dan menghabisi mereka semua. Dan saat itu Hunter Astro Mutan berhasil melepaskan diri, lalu kabur. Pasti dia akan segera lapor ke bosnya. Pasukan Astro Interceptor kemudian menyerang eksekutor dengan tembakan lasernya secara bersamaan. Tapi dihentikan dengan gelombang suara dari tangannya, lalu membuat laser itu berbalik arah dan menghancurkan mereka sendiri. Pasukan Astro Interceptor lalu ngajak kawanannya untuk mundur, tapi langsung dihabisin oleh para speaker agen. Setelahnya malah lebih banyak bermunculan pasukan Astro. Mereka menembakkan laser ke arah eksekutor. Namun dari belakang muncul Speaker Woman Upgrade. Dia melompat sangat cepat di udara, menghancurkan seluruh pasukan Astro sendirian dengan senjatanya, yaitu dua pedang laser yang menyala merah. Setelah itu datang Astro Destructor yang menyerang eksekutor dengan semua lasernya. Tapi ditahan dengan mudah oleh eksekutor. Kemudian datang Strider Speaker yang sangat besar. Dikarenakan dia juga punya kaki laba-laba yang mirip Strider kamera, maka kita akan panggil dia Strider Speaker. Dia ngelepasin dua speaker besar yang ngirim gelombang suara berkekuatan tinggi, dan membuat Astro Destructor hancur. Nampaknya dengan kekuatan speaker armada saja bakal bisa ngalahin pasukan Astro dengan mudah. Eksekutor kemudian menaruh senjatanya lalu berubah menjadi pedang laser yang mengirim sinar merah ke atas langit sambil berkata, jangan ada lagi yang bersembunyi bahwa semua Astro akan dihabisi. Dan kemudian Speaker Woman ngasih pedangnya ke VOP, karena dari jauh terdengar suara kedatangan pasukan Astro. Dan ternyata memang benar, pasukan Astro kembali datang membawa pasukan yang sangat banyak dan besar. Setelah ini pasti akan terjadi adegan pertempuran yang sangat menegangkan. Semoga saja kali ini Speaker Armada bakal bisa memukul mundur pasukan Astro. Namun jika diperhatikan lagi, sepertinya kekuatan aliansi saat ini masih belum cukup untuk mengalahkan pasukan Astro. Titan Speakerman masih belum selesai di-upgrade, sedangkan Titan TV dirasuki Astro, dan entah kapan dia bisa kembali ke aliansi. Titan Cameraman juga belum diketahui keberadaannya. Semoga saja saat ini dia benar-benar berada di tempat Secret Agent, dan di-upgrade di sana. Dan para Astro punya pasukan Titan yang luar biasa kuat. Ada Astro Duchess yang kejam, Astro Mothership juga, kemudian ada Astro Juggernaut, dan mungkin mereka punya Hunter Titan yang versi besar. Pasti pertempuran antar mereka berdua akan seru sekali. Tapi ada yang mengatakan bahwa Mr. Boom sedang mempersiapkan munculnya Titan baru untuk mengimbangi kekuatan Astro. Karena dengan munculnya semi-Titan eksekutor yang kekuatannya luar biasa, bisa jadi ras kameramen dan TV juga akan membuat semi-Titan yang sama, dengan kekuatan yang luar biasa juga. Dan jangan lupakan ada Titan G-Man yang saat ini berpihak ke aliansi, dan dia sedang mempersiapkan senjata rahasia.
Skibidi Toilet episode 78 benar-benar seru banget dan luar biasa epik. Nah, semoga saja episode 79 nanti jauh lebih seru daripada yang sekarang, yang tentunya akan dipenuhi dengan pertarungan yang sengit antara aliansi versus pasukan Astro.